Ramai karena ramainya tentang penganiayaan yang dilakukan oleh para kadal-kadal yang sukses untuk mengkeroyok, membantai Ade Armando. Mereka juga sedang berpesta pora tentang pesakitan yang dirasakan oleh saudara Ade Armando ini. Mereka pokoknya pesta pora lah. Bahkan ketika dukungan ini mengalir terhadap Ade Armando, ya, ini mereka selalu mengkaitkan dengan 6 laskar. Lucu banget. Ya lucu, gimana gak lucu? Ade Armando dianiaya, banyak orang katanya yang bela, suaranya waduh menggema di mana-mana. Tetapi ketika kematian 6 laskar yang katanya dibantai sama polisi, ini kenapa tidak ramai katanya? Ini kan lucu ya. Jadi menyamakan meninggalnya 6 laskar dengan Ade Armando. Ini kan sangat jauh sekali. Ini sangat jauh sekali. Kenapa saya bilang jauh? 6 laskar ini siapa? Orang terkenal bukan? John Moss iya. Tapi walaupun seperti itu, atas kematian 6 laskar itu kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia ya harus ikut mendoakan yang baik. Mudah-mudahan ya kita tetap doakan semoga meninggalnya 6 laskar waktu itu yang katanya mati syahid, ya entah itu mati syahid ataupun mati sangit, wallahu alam, yang jelas mudah-mudahan amal dan ibadahnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya hanya sedikit ini aja sih, hanya sedikit menanggapi ketika Anda menyamakan tentang penganiayaan Ade Armando dengan 6 laskar. Ya awalnya begini. Kenapa kok Anda menyamakan kok? Wah ini ramai banget, hanya dianiaya mati juga enggak. Kok nggak ada suaranya itu masalah 6 laskar? Lu caper, lu cari pembelaan namanya. Saya hanya menanggapi kalau untuk almarhum kita doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan amal ibadahnya ya, amal solehnya ya, diterima Allah. Tapi menyamakan saudara Ade Armando disamakan dengan 6 laskar, ini sangat nista sekali. Ade Armando datang di tempat kerumunan. Ade Armando datang ke tempat aksi yang katanya demo atau aspirasi rakyat dengan husnudzon. Walaupun balasannya apa? Ya, babak belur, diinjak-injak, dipukulin, ditelanjangin, diseret. Ngeri. Lalu 6 laskar, kenapa nggak ada suaranya? Ya nggak ada, semua orang tahu. Bahkan Komnas HAM juga sudah membuktikan ya, tentang kebengisan 6 laskar yang saat itu melawan petugas kepolisian. Masa iya masyarakat sipil menggunakan senjata api? Ngaco nggak? Ade Armando tangan kosong, cuman bawa celana kolor doang. Aku sekarang juga celananya entah kemana itu, digondol sama kadal, kadal buntung.
Jelas jauh berbeda ketika Ade Armando datang ke sana hanya untuk mengharapkan dukungan. Aku mendukung kalian tentang apa, penyuaraan yang isu 3 periode. Aku nih mau mendukung, kata Ade Armando kan begitu. Beda kalau Anda melakukan jihad itu pakai senjata api melawan petugas polisi, kan karena apa? Karena 99 bidadari. Walaupun dunianya dunia halu. Loh ini kan sangat ini kelompok-kelompok kadal menyamakan sesuatu, menempatkan sesuatu Ade Armando dengan 6 laskar, dengan meninggalnya 6 laskar. Lu ngaco, lu ngimpi, lu sadar tidur lu terlalu nungging, kata Ranggas. Ngaco tidak? Ade Armando datang ke tempat demo dengan khusnudzon, dengan niat baik, walaupun tidak ikut demo tetapi ikut mendukung. 6 laskar kucing-kucingan kabur ketakutan karena seujon sama polisi, akhirnya melakukan perlawanan, baku tembak. Ketika kalah baku tembaknya, frame-nya para kadal dibantai polisi. Polisi itu menjalankan sesuatu itu penuh dengan prosedur, mengacungkan beceng saja, ini pada prosedurnya, gak sembarangan ngawur. Tapi mana mungkin itu, masa polisinya menang, 6 laskarnya masa kalah? Itu 6 laskar, bukan malaikat. Itu 6 laskar FPI, bukan 6 laskar Rasulullah, pasukan Rasulullah. Ketika Rasulullah berperang melawan kafir Quraisy, perang Badar, lalu Rasulullah mendapat bala bantuan daripada malaikat-malaikat Allah. Ini beda, ini laskar FPI. Jadi menyamakan sesuatu ini harus pada tempatnya, harus sesuai dengan porsinya. Lalu kenapa 6 laskarnya malah mati? Wah ini pasti polisi jahat nih, wah dibantai nih. Ya lu ngaca, harusnya polisi itu dididik, dikasih beceng, itu memang tugasnya untuk nembak orang. Polisi dibekali senjata api, polisi dilatih, polisi dikasih undang-undang sesuai prosedur, menjalankan tupoksi dan tugas-tugasnya, itu sudah secara terdidik. Kalau laskar FPI, ingat, laskar FPI bukan laskarnya Rasulullah, bukan. masa nyamain sih ya? Jadi jangan heran ketika 6 laskar kenapa kalah, kenapa mati, ribut sama polisi. Ya iyalah, polisi dididik untuk nembak orang. Ini kadang-kadang juga gue gak habis pikir yang tersebar di luar sana ini, para kadal-kadal nih, Masya Allah, ini kan aneh gitu. Lalu sekarang membandingkan tentang simpatikan terhadap Ade Armando, padahal Ade Armando ini targetnya mati tapi belum mati. Ketika dukungan mengalir, dukungan banyak, mereka cari perhatian atau caper. Apa kabar 6 laskar katanya. Ini lucu. Jadi Ade Armando disamain dengan 6 laskar.
habis pikir dengan narasi para kadal-kadal ini. Gue nggak habis pikir gitu. Terus apa masalahnya? Ini apa masalahnya gitu loh? Ngiri. Ini lucu. Ade Armando nggak bawa senjata api. Ade Armando niatnya tulus, husnudzon, baik datang di kerumunan walaupun beliau juga salah satu penggiat media sosial kontroversi. Sama halnya seperti saya. Lalu apa manfaatnya Ade Armando? Ade Armando itu nggak ada manfaatnya katanya, kata mereka. Yang banyak manfaatnya itu 6 laskar. Gue bingung. Ya gue tahu. Mungkin saja 6 laskar ini manfaatnya adalah untuk mengawal junjungannya, untuk mengawal ya kalau ada demo-demo, pembagian nasi bungkus, pembagian amplop, mungkin seperti itu. Itu manfaatnya. Apa manfaatnya untuk agama, untuk bangsa, untuk negara? Cuma bikin rusuh. Lalu manfaatnya Ade Armando? Loh, Ade Armando itu udah jelas mengawal mereka yang tadinya nggak sarjana menjadi sarjana. Betul tidak? Ade Armando manfaatnya apa lagi selain itu? Oh, masih banyak lagi. Terutama membukakan logikamu, logika. Ade Armando kalau seandainya mendapatkan gelar sebagai pelopor pembuka logika, dan itu sangat bermanfaat loh untuk bangsa ini. Bangsa kita tuh butuh orang-orang seperti Ade Armando. Jangan ketawa, serius. Ini bahaya Ade Armando, kasus Ade Armando kalau tidak sampai tuntas, Indonesia dalam bahaya. Siapa yang mengatakan? Saya mengatakan dalam bahaya. Ketika kasus Ade Armando ini tidak diselesaikan, pihak kepolisian tidak menyelesaikan sampai ke akar-akarnya, ini sangat berbahaya untuk Indonesia. Jihad kalah, Rasulullah jihad menang. Ya kalau jihad kalah, namanya bukan jihad, namanya jahat. Lalu apakah Ade Armando ini tidak pantas disandingkan dengan 6 laskar? Tidak pantas. Tidak pantas sama sekali. Ya. Rasulullah jihad menang. Pertama perang Badar melawan kafir Quraisy, saat itu menang tidak? Menang. Setelah itu dilanjutkan perangnya dengan yang dinamai adalah perang Uhud. Perang Uhud apakah menang atau kalah? Kalah pasukan Rasulullah. Yang terakhir, lakon ki menang keri. Para sahabat Rasulullah mendatangi Mekah dengan membawa kemenangan. Takbirnya benar-benar takbir Allahu Akbar, menyampaikan bahwa di sini ada Muhammad sebagai utusan Allah. Itulah kemenangan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya dan pasukan-pasukannya. Menang tidak? Ujung-ujungnya menang. Lalu itu para syuhada yang menamakan diri syuhada, laskar yang menamakan laskar, menganggapnya jihad. Menang atau kalah? Kalah, udah jelas.
gosong di jalan tol. Oh, ditembak kok kayak peluru, mati. Ya, almarhum kita doakan, tetapi kadal-kadal biar tahu, biar jangan ikut-ikutan goreng. Lalu apakah Ade Armando menang? Menang. Yang pertama, Ade Armando nggak mati. Kedua, gara-gara Ade Armando Bohir rugi. 100 miliar kemana gara-gara Ade Armando? Ketutup semua dengan isu itu. Nanti ada susulan demo, ya. Menang tidak Ade Armando? Menang.